Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Edi Wardani MPD. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lisa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Maulana Bangko, NIM TMPI 1 2020-048, jurusan Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelum saya melanjutkan materi yang ingin saya bahas di sini, izinkan saya memperkenalkan rekan satu kelompok saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ajayatno, NIM TMPI 1 2020-003, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dari Institut Agama Islam Maulana Bangko. Terima kasih. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang teori kebangkitan budaya kelas dalam antropologi pendidikan. Yang pertama yaitu budaya sekolah dan unsur-unsurnya. 1. Pengertian budaya. Zamroni mengatakan bahwa budaya merupakan pandangan hidup yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Kebudayaan juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Jadi, dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan kompleks yang terbentuk di dalam sejarah dan diteruskan dari masa ke masa melalui tradisi yang mencakup organisasi, sosial, ekonomi, agama, kepercayaan, kebiasaan, hukum, seni, teknik, dan ilmu. Yang kedua yaitu budaya sekolah. Menurut Zamroni, budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah yang dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah di sini terdiri dari peserta didik, pendidik, kepala sekolah, tenaga pendidik, serta komite sekolah. Yang ketiga yaitu unsur-unsur budaya sekolah. Menurut Ahyar, unsur-unsur budaya sekolah dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu unsur yang kasat mata atau visual, yang kedua unsur yang tidak kasat mata. Yang pertama yaitu unsur yang kasat mata atau visual, terdiri dari visual verbal dan visual material. Unsur visual verbal meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, kurikulum, bahasa dan komunikasi, serta narasi sekolah. Sedangkan unsur visual material meliputi fasilitas dan peralatan, artefak dan tanda kenangan, serta pakaian seragam. Dan adapun unsur yang tidak kasat mata meliputi filsafat atau pandangan dasar sekolah. Menurut Ajat Sudrajat, ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah. Yang pertama yaitu kultur akademik. Kultur akademik memiliki ciri pada setiap tindakan, keputusan, kebijakan, dan opini didukung dengan dasar akademik yang kuat. Yang kedua yaitu kultur sosial budaya.
Kultur sosial budaya tercermin pada pembangunan sekolah yang memelihara, membangun, dan mengembangkan budaya yang positif dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, serta menerapkan kehidupan sosial yang harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga yaitu kultur demokratis. Kultur demokratis ini menampilkan corak berkehidupan yang mengakomodasi perbedaan untuk secara bersama membangun kemajuan kelompok maupun bangsa. Selanjutnya yaitu kemajuan budaya kelas sekolah. Lingkungan sekolah sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan dalam pembentukan karakter anak perlu membangun budaya positif. Budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Ada beberapa budaya sekolah yang dapat membuat anak menjadi pribadi yang berkarakter positif. Yang pertama yaitu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah bertujuan agar siswa memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak di sekolah. Yang ketiga yaitu kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan harian anak, seperti menyambut kedatangan anak di gerbang sekolah sembari menjabat tangannya. Yang keempat yaitu membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Hal ini penting diterapkan oleh sekolah karena karakter anak baru akan terlihat bila ditunjukkan secara spontan. Karakter dinilai belum terbentuk dalam diri seseorang jika belum bersifat spontan. Dengan kata lain, spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seseorang itu telah memiliki karakter yang baik atau belum. Yang kelima yaitu menetapkan tata tertib sekolah. Tata tertib menjadi benteng pembatas antara yang boleh dan tidak boleh. Tata tertib sangat diperlukan di sekolah karena mengingat sikap seseorang mudah berubah, apalagi yang menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan, seseorang akan terkait. Dengan begitu, kebiasaan positif itu akan terus berkembang hingga menjadi karakter. Yang keenam yaitu melaksanakan tata tertib sekolah. Sebagaimana telah dijelaskan di poin kelima tadi, bahwa tata tertib ini berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati bersama. Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib, maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dan teratur dalam waktu yang lama. Yang ketujuh yaitu cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Yang kedelapan yaitu kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru sebagai tenaga pengajar, karena kejujuran adalah investasi yang berharga. Dengan adanya kejujuran, maka akan tercipta komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Yang kesembilan yaitu religius. Dengan menanamkan karakter religius pada anak di sekolah, maka akan menjadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keagamaan pada siswa. Contoh kecil yang biasa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai dan setelah melaksanakan kegiatan. Dan ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-10 yaitu kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai macam cara. Misalnya, dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Yang ke-11 yaitu sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia, dengan semboyan,
Bhinneka Tunggal Ika dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. Yang terakhir yaitu kebudayaan dalam hubungan internasional. Budaya memiliki peran penting dalam hubungan internasional karena budaya merupakan hasil kreativitas, baik itu pengetahuan, kepercayaan, moral, dan kebiasaan oleh manusia dalam praktik sejarah. Dengan adanya peradaban tersebut yang dapat menciptakan budaya sehingga budaya terus berkembang. Ada beberapa alasan mengapa budaya dapat mempengaruhi hubungan internasional. Yang pertama yaitu untuk menentukan prestasi negara. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjadi perancang struktur sosial dan ekonomi. 4, sebagai variabel penting. Yang kelima, sebagai alat untuk mendorong harmoni hubungan internasional. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami tentang teori kebangkitan budaya kelas dalam antropologi pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.